Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita mulai materi ini dengan sejarah perumusan Pancasila. Pancasila pertama kali dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya di depan sidang Dokuritsu Junbi Inkai atau BPUPKI. Pidato ini mengusulkan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila dilanjut pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dalam rapat BPUPKI yang akhirnya menghasilkan rumusan yang dikenal sekarang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi diterima sebagai dasar negara Indonesia oleh BPKI dalam bentuk yang sah sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, namun tetap memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai keadilan dan kemanusiaan yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menghargai harkat dan martabat setiap individu. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menyiratkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa keadilan sosial yang tercapai untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila mengarahkan bagaimana negara dijalankan serta menjadi sumber dari segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh negara dan memastikan bahwa setiap keputusan pemerintah dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ia membentuk karakter bangsa dengan menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, kebersamaan, dan keadilan. Pancasila juga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, sehingga meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, seluruh rakyat dapat hidup rukun dan harmonis. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi sistem nilai dan keyakinan yang mendasari arah pembangunan negara Indonesia. Ideologi ini memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama, bangsa dan negara, Pancasila
menyatukan berbagai nilai dari agama, budaya, dan keadilan sosial dalam satu prinsip yang memandu negara untuk menjadi tujuannya. Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Masa proklamasi dari awal kemerdekaan. Pancasila digunakan sebagai dasar perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dengan menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan, serta mengakui kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa. Masa Orde Lama dan tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada masa ini, Pancasila ditegakkan sebagai ideologi negara yang lebih mengedepankan kepentingan kepemimpinan otoriter, namun tetap menjadi dasar bagi kehidupan bernegara. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Pancasila semakin dijadikan ideologi tunggal dalam kehidupan berbangsa. Dengan adanya penekanan terhadap Pancasila sebagai satu-satunya sumber ideologi negara. Walaupun demikian, pada masa ini penerapannya seringkali bersifat formalitas dan tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang sesungguhnya. Masa reformasi tahun 1998 sampai saat sekarang. Setelah reformasi, penerapan Pancasila kembali dimaknai sebagai dasar negara yang mengutamakan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Pancasila diharapkan menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang muncul di masyarakat. Tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. 1. Soekarno atau Bung Karno. Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam pidatonya di hadapan Panitia 9, Soekarno pertama kali mengemukakan konsep dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia memerlukan sebuah dasar negara yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia, yaitu negara yang bersifat nasional, religius, dan demokratis. Kedua, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang tokoh nasional yang berperan dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai seorang ahli hukum, sejarawan, dan intelektual, Yamin mengajukan gagasan tentang dasar negara dalam sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945, Yamin mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang memuat 5 prinsip, yaitu prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, permusyawaratan, dan keadilan. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, juga berperan penting dalam merumuskan dasar negara. Sebagai seorang pemimpin dan intelektual, Syahrir banyak memberikan pemikiran mengenai pentingnya kebebasan dan demokrasi dalam negara yang merdeka.
Ia juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem negara. Yang keempat, Supomo. Supomo adalah seorang ahli hukum dan salah satu anggota BPUPKI yang juga berperan dalam perumusan Pancasila. Supomo memiliki pandangan yang lebih kolektivistik dalam memandang negara dan kehidupan bermasyarakat. Dia menekankan pentingnya negara yang bersifat integralistik, yang menempatkan negara sebagai unsur yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia turut berperan dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Hatta sangat mendukung ide mengenai negara yang demokratis dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang tokoh yang memiliki pemikiran progresif, Hatta mengedepankan demokrasi dan mengusulkan agar pembentukan Indonesia dilakukan berdasarkan sistem yang melibatkan elemen masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.